Tahap-tahap perkembangan personal dan sosial. Pada waktu anak mengembangkan kecakapan kognitifnya, mereka juga mengembangkan konsep diri, cara berinteraksi dengan orang lain, dan sikap terhadap dunia. Erik Erikson, seorang pakar psikolog yang mengembangkan teori perkembangan personal dan sosial, mengemukakan teori yang disebut dengan teori psikososial, karena berhubungan dengan prinsip-prinsip psikologis dan sosial. Teori Erikson mengemukakan 8 tahapan perkembangan manusia yang akan dilalui sepanjang rentang kehidupannya. 8 tahap tersebut adalah 1. Kepercayaan versus ketidakpercayaan. 2. Otonomi versus malu dan ragu. 3. Inisiatif versus rasa bersalah. 4. Upaya versus inferioritas. 5. Identitas versus kebingungan. 6. Imitasi versus isolasi. 7. Generativitas versus stagnasi. 8. Integritas versus putus asa. Karakteristik perkembangan sosial pada remaja. Perkembangan sosial ini lebih diwarnai dengan dua aktivitas yang kontradiktif, yaitu otonomi dan keterikatan. Otonomi. Definisi otonomi bagi remaja lebih berkonotasi dengan mengatur diri sendiri dan mencapai kebebasan. Remaja pada tahapan ini mengalami proses pencarian otonomi dan tanggung jawab. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan konflik bagi banyak orang tua. Keterikatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang mempunyai keterikatan yang baik dengan orang tua tatkala masih kecil akan berdampak pada bentuk hubungan keterikatan yang lebih aman dengan teman atau orang lain dibandingkan pada remaja yang tidak mempunyai keterikatan dengan aman tatkala masih kecil. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Perkembangan sosial anak pada prinsipnya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, keluarga. Sejumlah studi telah membuktikan bahwa hubungan pribadi di lingkungan keluarga, antara lain hubungan ayah dengan ibu, anak dengan saudaranya, dan anak dengan orang tua mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan sosial anak. Cara mendidik anak yang digunakan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak, utamanya pada tahun-tahun awal kehidupan. Yang kedua, yaitu sekolah. Studi tentang perbedaan antara pengaruh teman sebaya dengan pengaruh orang tua terhadap keputusan anak pada berbagai tingkatan umur menemukan bahwa dengan meningkatnya umur anak, apabila pendapat yang diberikan oleh keduanya berbeda, maka anak cenderung lebih terpengaruh oleh teman sebaya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu masyarakat. Penerimaan dan penghargaan secara baik masyarakat terhadap diri anak, lebih-lebih terhadap peserta didik, mendasari adanya perkembangan sosial yang sehat, citra diri yang positif, dan juga rasa percaya diri yang mantap. Dengan perkembangan sosial yang sehat, citra diri yang positif, dan rasa percaya diri yang mantap bagi anak akan menimbulkan pandangan atau persepsi positif terhadap masyarakatnya, sehingga anak lebih berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, perkembangan perasaan dan emosi. Chaplin memberikan definisi perasaan sebagai pengalaman yang disadari yang diaktifkan oleh perangsang eksternal mau bermacam-macam keadaan jasmani. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perasaan, Max Weber membagi perasaan ke dalam 4 kelompok, yaitu 1. Perasaan penginderaan, 2. Perasaan vital, 3. Perasaan psikis, dan 4. Perasaan pribadi. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan moral. Tahap-tahap perkembangan moral yang dikembangkan oleh Piaget disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama, di heteronomus, penalaran moral didasarkan pada hubungan keterpaksaan, sedangkan di autonomus, penalaran moral didasarkan pada hubungan kerjasama
pengakuan bersama antar kesamaan individu dan setiap individu dianggap sama. Kedua, di heteronomus, penalaran moral didasarkan pada realisme moral. Aturan dipandang sebagai sesuatu yang kaku, berasal dari luar dirinya, dan dipegang oleh orang yang memiliki kekuasaan. Tidak terbuka untuk bernegosiasi, dan kebenaran itu berkaitan dengan ketaatan pada orang dewasa dan aturan. Sedangkan di otonomus, penalaran moral direfleksikan pada sikap moral yang rasional. Aturan dipandang sebagai produk dari kesepakatan bersama, terbuka untuk bernegosiasi ulang, dilegitimasi oleh setiap orang, dan kebenaran itu berkaitan dengan kegiatan yang sesuai dengan persyaratan kerjasama dan saling menghormati. Yang ketiga, di heteronomus, kejahatan nilai dari konsekuensi atas tindakan. Keadilan disamakan dengan isi keputusan orang dewasa, kesewenang-wenangan dan hukuman dipandang sebagai keadilan. Hukuman dipandang sebagai konsekuensi dari pertahanan. Sedangkan di otonomus, kejahatan dipandang sebatas perilaku yang bersifat relatif. Keadilan diperlukan secara sama atau memperhitungkan kebutuhan individu, dan kewajaran hukuman dimaknai melalui kelayakan terhadap pertahanan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di forum diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.